Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Istiqomah Cinta dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Di sini Mimin akan menceritakan tentang alur dari sinetron Istiqomah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menegangkan, dan semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Istiqomah Cinta untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya detik-detik Yuda tahu bahwa Trisa saat ini sedang mengandung anaknya. Nah, kira-kira bagaimana nih reaksi dari Yuda setelah mengetahui bahwa Trisa sedang mengandung anaknya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa Aksan dan juga Hutami saat ini memang sedang mempersiapkan pernikahan mereka berdua. Hal ini membuat Rara benar-benar sangat marah dengan semua ini. Rara bahkan akan melakukan segala macam cara demi untuk bisa menghancurkan rencana Aksan dan juga Hutami. Oleh karena hal itu, Rara akhirnya menghubungi Yuda ya kawan-kawan, di mana Rara saat itu memberitahukan kepada Yuda bahwa Hutami dan juga Aksan sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Aksan sudah memutuskan untuk menikah lagi dengan Hutami, dan karena hal itu Yuda benar-benar sangat marah. Saat itu Yuda menyamar ya kawan-kawan, datang ke apartemen Hutami dengan menggunakan topi. Di sana Yuda ingin menghabisi Hutami dengan tangannya sendiri, karena bagi Yuda, jika Hutami tidak bahagia bersama dengan dirinya, maka Hutami juga tidak boleh bahagia dengan orang lain. Oleh karena hal itu, jalan satu-satunya yaitu menghabisi Hutami. Namun pada saat Yuda sampai di apartemen, ternyata Yuda melihat Trisa dan juga Fatan masuk ke apartemen Hutami. Ya, karena mulai sejak hari itu Trisa akan tinggal di apartemen Hutami ya kawan-kawan. Karena Kansa merasa bahwa Trisa ini tidak boleh sendirian, karena Trisa sedang dalam kondisi rawan ya kawan-kawan setelah dirinya hamil akibat dilecehkan oleh orang yang tidak dikenal. Lalu kemudian adegan pun berganti setelah Fatan, Kanza, Amel dan juga Puspa pergi. Saat itu Yuda pun kembali lagi masuk ke dalam ya kawan-kawan untuk melanjutkan rencananya. Saat itu Hutami sedang ngobrol dengan Trisa dan sedang berusaha untuk menguatkan Trisa, hingga akhirnya tiba-tiba bel berbunyi. Trisa saat itu membukakan pintu, dan betapa terkejutnya Trisa saat melihat Yuda ternyata sudah berdiri di depan pintu. Yuda pun menyingkirkan Trisa dan saat itu langsung masuk ke dalam untuk menemui Hutami. Hal itu membuat Hutami benar-benar terkejut sekaligus marah ya kawan-kawan, karena Yuda telah menerobos masuk ke apartemennya. Hutami pun mengusir Yuda. Namun Yuda mengatakan bahwa dirinya tidak akan pergi sampai masalah di antara mereka selesai. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin. Karena setiap harinya Mimin akan terus mengupdate informasi terbaru seputar alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Saat itu, Hutami mengatakan bahwa
Permasalahan di antara mereka sudah selesai dan Hutami tidak mau jika Yuda mengganggu hidupnya lagi. Dan saat itu Hutami menyuruh Yuda untuk pergi, namun Yuda justru malah mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Yuda pun menodongkan pistol ke arah Hutami. Trisa yang melihat semua itu pun langsung pasang badan. Trisa mengatakan bahwa jika mau menembak maka tembak Trisa saja karena hidupnya sudah hancur dan Trisa memang mau mati. Saat itu Yuda mengatakan bahwa dengan senang hati dirinya akan mengabulkan permintaan Trisa. Namun Hutami tiba-tiba pasang badan dan mengatakan kepada Yuda untuk tidak menembak Trisa karena saat ini Trisa sedang hamil. Mendengar kata hamil, Yuda pun teringat tentang kejadian di malam itu di mana dirinya masuk ke kamar Trisa dan melecehkan Trisa. Ternyata karena hal itu Trisa akhirnya sekarang hamil. Yuda pun terlihat menitihkan air mata ya kawan-kawan. Mata Yuda berkaca-kaca dan akhirnya Yuda memutuskan untuk pergi meninggalkan apartemen Hut. Seperti yang kita lihat pada foto ini di mana saat itu Yuda terlihat sedang duduk di taman sendirian ya kawan-kawan. Mata Yuda berkaca-kaca dan Yuda sampai berkata, "Aryani, papa sekarang punya anak lagi, darah daging papa sendiri." Itu menandakan bahwa Yuda benar-benar sangat terharu karena dirinya akan memiliki anak lagi ya kawan-kawan. Lalu apakah nantinya ini akan menjadi titik balik untuk Yuda ya kawan-kawan? Karena dulunya Yuda juga adalah orang yang baik, namun karena kehilangan Aryani sehingga membuat Yuda menjadi orang jahat. Dan terlebih lagi Yuda juga harus kehilangan Hutami sehingga membuat kejahatan Yuda pun semakin menjadi-jadi. Ya semoga saja nantinya dengan kehamilan Trisa ini mampu untuk membuat Yuda berubah ya kawan-kawan. Dan meskipun nanti Yuda akan menikah dengan Trisa, ini akan menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan karena Hutami juga pasti akan senang melihat Yuda hidup bahagia bersama dengan Trisa. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Ya, Mimin rasa sebanyak apapun penjahat di sinetron Istiqomah Cinta, mereka itu mudah untuk berubah kecuali Emran, Rara, Fionika, Darto, dan juga Elva ya kawan-kawan, karena mereka memang penjahat utama di sinetron Istiqomah Cinta. Nah, makin seru kan? Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Istiqomah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.